Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hesti Nurhalimah. Kali ini kami akan membahas tentang operasi matriks. Operasi pada matriks terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada penjumlahan matriks. Yang kedua, ada pengurangan matriks. Yang ketiga, ada perkalian skalar. Dan yang keempat, ada perkalian matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Definisi penjumlahan matriks yaitu untuk menjumlahkan elemen-elemen seletak dari A dan B dengan ordo sama, maka matriks A dijumlah B diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen dari A dan B. Contoh soal penjumlahan matriks. Diberikan matriks sebagai berikut. Matriks A yaitu 1, 2, 5, 4, 6, dan 9. Matriks B yaitu 10, 12, 13, 15, 17, dan 21. Matriks C yaitu 1, 2, 3, dan 1. Dan matriks D yaitu negatif 4, 11, 7, dan negatif 8. Tentukan matriks berikut. Untuk soal A yaitu matriks A dijumlahkan dengan matriks B, dan untuk soal B yaitu matriks C dijumlahkan dengan matriks D. Penyelesaiannya, untuk yang A yaitu matriks A dijumlahkan dengan matriks B adalah seperti yang kita ketahui bahwa matriks A dan B memiliki ordo yang sama, yaitu sama-sama berordo 3 kali 3. Maka bisa langsung dijumlahkan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, yaitu 1 dijumlahkan dengan 10, 2 dijumlahkan dengan 12, 5 dijumlahkan dengan 13, 4 dijumlahkan dengan 15, 6 dijumlahkan dengan 17, dan 9 dijumlahkan dengan 21, menghasilkan matriks 11, 14, 18, 19, 23, dan 30. Untuk soal B yaitu matriks C dijumlahkan dengan matriks D. Seperti yang kita ketahui bahwa matriks C dan matriks D memiliki ordo yang sama, yaitu sama-sama berordo 2 kali 2, maka bisa langsung dijumlahkan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, yaitu 1 dijumlahkan dengan negatif 4, 2 dijumlahkan dengan 11, 3 dijumlahkan dengan 7, dan 1 dijumlahkan dengan negatif 8, menghasilkan negatif 3, 13, 10, dan negatif 7. Kemudian ada pengurangan matriks. Definisi pengurangan matriks yaitu untuk dua matriks A dan B dengan ordo sama, pengurangan matriks A dikurangi B diperoleh dengan mengurangkan elemen-elemen A dan B yang seletak. Contoh soal pengurangan matriks. Diberikan matriks sebagai berikut. Matriks A yaitu 1, 2, 5, 4, 6, dan 9. Matriks B yaitu 10, 12, 13, 15, 17, dan 21. Matriks C yaitu 1, 2, 3, dan 1. Dan matriks D yaitu negatif 4, 11, 7, dan negatif 8. Tentukan matriks berikut. Untuk soal A yaitu matriks A dikurangi matriks B, dan soal B yaitu matriks D dikurangi matriks C. Untuk penyelesaiannya yaitu pada soal A, matriks A dikurangi matriks B. Karena kedua matriks ini memiliki ordo yang sama, yaitu 3 kali 3, maka bisa langsung mengurangi elemen-elemen yang seletak, yaitu 1 dikurangi 10, 2 dikurangi 12, 5 dikurangi 13, 4 dikurangi 15, 6 dikurangi 17, dan 9 dikurangi 21, menghasilkan matriks negatif 9,
negatif 10, negatif 8, negatif 11, negatif 11, dan negatif 12. Pada soal B, yaitu matriks D dikurangi matriks C. Kedua matriks memiliki ordo yang sama, yaitu sama-sama berordo 2 kali 2, maka bisa langsung mengurangkan elemen-elemen yang seletak, yaitu negatif 4 dikurangi 1, 11 dikurangi 2, 7 dikurangi 3, dan negatif 8 dikurangi 1, menghasilkan matriks negatif 5, 9, 4, dan negatif 9. Kemudian ada sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama yaitu matriks A dijumlahkan dengan matriks B akan sama dengan matriks B dijumlahkan dengan matriks A. Sifat ini dinamakan sifat komutatif. Yang kedua, matriks A dijumlahkan dengan dalam kurung matriks B dijumlahkan dengan matriks C akan sama dengan dalam kurung matriks A dijumlahkan dengan matriks B dijumlahkan dengan matriks C. Ini merupakan sifat asosiatif. Yang ketiga, matriks A dikurangi matriks B tidak sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Ini disebut sifat antikomutatif. Kemudian ada perkalian skalar. Definisi perkalian skalar yaitu jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka perkalian skalar K dikali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen A dengan K. Contoh soal perkalian skalar. Diberikan matriks sebagai berikut. Untuk soal A yaitu matriks A 1, 0, 2, dan 3 dan matriks B 1, 0, 8, 9. Hitunglah nilai 3B dikurangi 4A. Dan untuk soal B yaitu matriks A 1, negatif 2, 3, dan 2 dan matriks B yaitu 5, P, Q, dan negatif 1. Tentukan nilai P dan Q yang memenuhi nilai A dijumlahkan dengan 2B akan menghasilkan C. Penyelesaiannya, untuk soal A yaitu 3B dikurangi 4A sama dengan 3 dikalikan dengan matriks 1, 0, 8, dan 9, kemudian dikurangi 4 dikalikan dengan matriks 1, 0, 2, dan 3. Kita bisa langsung saja mengalihkan bilangan real dengan elemen-elemen yang ada pada matriks, yaitu 3 dikalikan dengan 1, 3 dikali dengan 0, 3 dikali dengan 8, dan 3 dikali dengan 9, dikurangi 4 dikali 1, 4 dikali 0, 4 dikali 2, dan 4 dikali 3 akan menghasilkan matriks 3, 0, 24, dan 27. Kemudian dikurangi 4, 0, 8, dan 12 menghasilkan matriks negatif 1, 0, 16, dan 15. Untuk soal B yaitu matriks A dijumlahkan dengan 2B sama dengan C. Sama saja dengan 2B sama dengan C dikurangi A. Akan sama dengan B sama dengan setengah dikali C dikurangi A. Kita tahu bahwa matriks B yaitu 5, P, Q, dan negatif 1 akan sama dengan setengah dikali dengan matriks C dikurangi A, yaitu 11, 4, negatif 1, dan 0 dikurangi dengan matriks 1, negatif 2, 3, dan 2.
menghasilkan setengah dikali matriks 11, 4, negatif 1, dan 0 dijumlahkan dengan matriks negatif 1, 2, negatif 3, dan negatif 2. Sama dengan setengah dikali matriks 10, 6, negatif 4, dan negatif 2. Setelah itu, kita kalikan bilangan real dengan elemen-elemen yang ada pada matriks, yaitu setengah dikali 10, setengah dikali 6, setengah dikali negatif 4, dan setengah dikali negatif 2. Kemudian, kita samakan matriks B ini dengan hasil dari perkalian matriks sebelumnya, yaitu matriks 5, P, Q, dan negatif 1 sama dengan matriks 5, 3, negatif 2, dan negatif 1. Maka hasil dari P-nya yaitu 3 dan Q-nya yaitu negatif 2. Kemudian ada sifat-sifat perkalian skalar. Misalkan P, Q, dan R adalah skalar dan matriks-matriks dan berordo sama M kali N, maka berlaku sifat-sifat berikut. Untuk yang pertama yaitu dalam kurung Q dijumlahkan dengan R dan dikalikan dengan A akan sama dengan Q dikali A dan R dikali A. Sifat ini disebut sifat distributif. Untuk yang sifat nomor 2 yaitu R dikalikan dengan dalam kurung A dijumlahkan dengan B akan menghasilkan R dikali A ditambah R dikali B. Ini juga disebut dengan sifat distributif. Untuk sifat nomor 3 yaitu P dikali dalam kurung Q kali A akan sama dengan dalam kurung P dikali Q dikali A. Sifat ini disebut sifat asosiatif. Kemudian yang terakhir yaitu ada perkalian matriks. Definisi perkalian matriks yaitu misalkan A M kali N dengan matriks B N kali P, maka matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M kali P. Contoh soal perkalian matriks. Tentukan hasil perkalian matriks berikut. Matriks pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dikalikan dengan matriks kedua yaitu 2, 3, 4, 1, 2, dan 0. Karena matriks pertama memiliki baris sebanyak 3 dan matriks kedua memiliki kolom sebanyak 3, maka kedua matriks ini dapat dikalikan. Penyelesaiannya yaitu 1 dikalikan dengan 2 dijumlahkan dengan 2 dikali 1. 1 dikali 3 dijumlahkan dengan 2 dikali 2. 1 dikali 4 dijumlahkan dengan 2 dikali 0. 3 dikali 2 dijumlahkan dengan 4 dikali 1. 3 dikali 3 dijumlahkan dengan 4 dikali 2. 3 dikali 4 dijumlahkan dengan 4 dikali 0. 5 dikali 2 dijumlahkan dengan 6 dikali 1. 5 dikali 3 dijumlahkan dengan 6 dikali 2. 5 dikali 4 dijumlahkan dengan 6 dikali 0. Maka menghasilkan matriks 4, 7, 4, 10, 17, 12, 1, 2, dan 0. Sifat-sifat perkalian matriks. Misalkan, hasil kali dan jumlah terdefinisikan untuk matriks-matriks A, B, dan C, dan K adalah suatu skalar, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat nomor 1. A dikalikan B tidak sama dengan B dikalikan A. Sifat ini disebut sifat antikomutatif.
Sifat nomor 2 yaitu A dikali B dalam kurung B dikali C akan sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Sifat ini disebut sifat asosiatif. Sifat nomor 3 yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sifat ini disebut sifat distributif kiri. Sifat nomor 4 yaitu dalam kurung B ditambah C dikali A akan sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Sifat ini disebut sifat distributif kanan. Untuk nomor 5 yaitu K dikalikan dalam kurung A kali B akan sama dengan dalam kurung K dikali A dikali B akan sama dengan A dalam kurung K dikali B. Sifat ini disebut sifat asosiatif. Yang keenam, identitas dikali A akan sama dengan A dikalikan identitas akan sama dengan A. Perkalian dengan matriks identitas. Seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.